Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Mana Surgawi. Hari ini kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam Kitab Kejadian, bagian ke-151, dengan tema Hidup di bawah janji Allah, mendapat berkat dan bertambah banyak. Bagian kedua. Ayat Alkitab yang akan kita baca, Kejadian pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kejadian pasal 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kejadian pasal 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, yaitu tentang keturunannya dan mengenai berkat, maka yang paling penting dalam janji ini hanyalah satu, yaitu tidak akan ada lagi penghakiman air kematian yang menimpa mereka. Hari ini, kita menikmati janji ini yang melambangkan bahwa dalam hidup gereja tidak akan ada kematian lagi, hanya ada hayat. Dalam hidup gereja yang normal, kita boleh tenang, boleh damai, karena tidak akan ada kematian lagi. Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, ini adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk maju dan bertumbuh di dalam hayat, serta kesempatan untuk melahirkan anak-anak dan cucu-cucu rohani. Namun, dalam pengalaman kita sehari-hari, iblis selalu mengganggu dengan menyuntikkan pikiran negatif dan kekhawatiran akan hidup. Kita harus mengalahkan siasat iblis ini dengan terus hidup berdasarkan janji Allah dan di bawah janji Allah. Janganlah mendengar tuduhan iblis dalam pikiran kita bahwa diri kita lemah, seolah-olah pikiran ini datang dari diri kita sendiri. Tuduhan dari diri kita sendiri tidak dapat diandalkan. Itu bohong belaka. Kita harus hidup di bawah janji Allah. Jangan hidup di bawah perasaan kita, tindakan kita, atau lingkungan kita. Jika kita percaya kepada perkara-perkara yang negatif, dan bahkan mengatakan hal-hal itu akan benar-benar terjadi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau hidup di dalam janji-Mu. Rahmati aku ya Tuhan, agar aku tidak mudah tertipu hasutan iblis di dalam pikiranku. Aku mau hanya mengandalkan firman-Mu dan janji-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin.